Hi, this is Mark Talks, a bi-weekly podcast where I'm inviting athletes around the world to an episode called Achieve Greatness. We will talk about things on the pitch and we will talk about life off the pitch. Enjoy watching. Hari ini kita invite Febri, wing dan pemain tercepat di Indonesia. Kemarin saya punya Nick Kuipers di podcast. Dia bilang, Febri yang pemain tercepat di dunia. Kuipers bilang itu. Siapa? Kuipers. Oh, Kevin. Kemarin dia Zoom dengan Dia saya. sempat kembali ya? Oh, iya. Oke, bro, kita mulai. Saya punya question untuk 4 topik. Satu topik ada Persib Bandung, satu topik Timnas, topik untuk hidup kamu, dan selanjutnya saya punya topik rapid question. Kamu harus kasih answer cepat, tidak pikir. Ini terakhir. Ya, untuk mulai. Kamu kamu pemain berbakat, cepat dan punya skill bagus. Tapi boleh saya tahu bagaimana awal perjalanan kamu sehingga bisa suka sepak bola? Awal mula saya suka sepak bola tentunya dorongan orang tua. Awalnya saya dikenali dunia sepak bola itu dari orang tua, bapak terutama. Kebetulan bapak juga dia senang banget bola dan mantan pemain bola juga, tapi tidak terlalu terkenal dan tidak main di tim besar. Jadi bapak hanya sekedar main di klub-klub kecil dan juga di kantornya. Akhirnya bapak kantor dan saya dikenali sepak bola dari bapak. Habis itu saya langsung masuk ke SSB Uni, tepatnya di Bandung. Berjalannya waktu, saya masuk di usia Persib 15. Habis itu saya balik lagi ke SSB. Habis itu saya ikut lagi seleksi di Persib U17, saya masuk. Habis itu saya balik lagi ke SSB dan mulai saya masuk Persib U21. Kala itu saya masuk di kategori yang cukup tua dari saya, jadi belum usianya saya udah masuk, alhamdulillah. Dan saya di U21 itu sampai 3 tahun saya main di U21. Habis itu diklat Persib saya gabung. Setelah diklat Persib, saya langsung naik di senior. Itu mungkin perjalanan saya sebelum. Bapak kamu kasih support, kasih inspirasi untuk kamu dari kecil. Ya. Bagaimana bantu kamu? Ya, tentunya bapak saya terutama sangat berperan. Selain dari support, dorongan, tentunya memang luar biasa. Dia yang mendukung saya ketika saya sedang terpuruk maupun susah. Jadi beliau yang selalu memperhatikan, mengingatkan, dan selalu mendukung dalam situasi apapun. Itu orang tua, bapak terutama. Baik. Kamu pikir support dari keluarga yang penting? Sangat yang penting ya, sangat penting. Untuk di karir untuk anak saya ya. Ya. Oke. Saya dengar kamu sangat setia dengan Persib. Pernah ditawari klub luar negeri, tapi kamu memilih bertahan. Bagaimana? Saya memang sempat ada tawaran di Eropa, cuman tidak ada kendala waktu itu, jadi saya tidak berhasil pergi ke Eropa. Disebut setia ya, saya juga tidak tahu kedepannya seperti apa, karena juga di dunia sepak bola kita tahu semua pemain menginginkan main di Eropa. Bukan hanya pemain Persib atau bukan hanya pemain Asia, bahkan tidak menutup kemungkinan kalau saya mungkin ada
next tawaran lagi yang mungkin cocok dengan segala hal, ya mungkin saya bisa berangkat. Karena bukan berarti saya tidak suka dengan sepak bola kita atau bukan target terakhir saya di dunia di Indonesia, tapi saya harus bisa berkembang di Eropa tentunya. Karena level yang mungkin sangat jauh. Ya, betul, betul. Ini mimpi kamu ke depannya untuk main di Eropa? Ya, mimpi saya main di Eropa. Berapa umur sekarang? Umur saya 24. Ada waktu, masih muda. Masih muda. Masih kamu pemain Persib, dan saya tahu kamu dekat dengan pemain Persija, Rezaldi. Bagaimana kamu memaknai kualitas dengan dia? Ya, sebagai pemain sepak bola profesional tentunya ketika kita sedang berada di dalam lapangan, berbeda kostum tentunya itu lawan. Jadi siapapun, sedekat apapun, meskipun saya saudara atau segala macam, tentunya pasti kita harus profesional. Kita anggap sebagai musuh karena sudah berbeda kostum itu kan. Mimpi pertama sudah realize kamu main di Persib senior, tim senior. Bagaimana kamu pikir? Saya tahu di Indonesia banyak anak-anak, banyak pemain mau main profesional sepak bola, mau main Persib Bandung atau mau main di mana-mana. Di mana untuk Febri advice dan secret untuk realize mimpi dia? Ya, buat saya pesan buat teman-teman justru teruslah berlatih, teruslah bermimpi. Cita-cita kalian bukan main di Persib, tapi di Eropa mungkin di level yang jauh lebih baik dari Indonesia. Jadi gapailah semua cita-cita kalian setinggi apapun dan kerja keras karena hasil tidak akan mengkhianati sebuah prosesnya. Kamu pikir disiplin yang penting? Sangat penting. Itu kerja keras, disiplin, dan tentunya jangan lupa berdoa juga. Buat saya itu kunci kesuksesan. Karena yang kita tahu atlet sepak bola yang dibutuhkan itu tenaga, full tenaga. Jadi disiplin baik dari segi makan maupun istirahat itu sangat-sangat penting buat sepak bola. Disiplin kamu dari mana? Karena saya tahu kamu pemain yang serius, kamu pemain yang kerja keras di luar latihan Persib juga. Nick Kuipers juga bilang Febri ada pemain yang profesional di Indonesia. Bagaimana kamu punya disiplin seperti ini? Ya, saya berpikir bahwa yang tadi saya bilang bahwa pemain bola itu dibutuhkan stamina, tentu fokus juga. Jadi saya selalu menjaga ketika saya di luar lapangan ya tentunya menjaga pola makan, pola istirahat, pola bersosial. Karena yang kita tahu bahwa ya kita harus mengurangi main-mainan lah, main-main karena kita benar-benar butuh istirahat. Dan juga kita juga harus mengurangi makanan-makanan yang mungkin bisa dibilang makanan Indonesia kan tidak jauh dengan minyak-minyakan, gorengan ya. Kita juga harus menghindari itu. Jadi ya itulah, di luar lapangan kita harus bisa menjaga pola makan, pola istirahat, dan juga sosial. Karena ya kita tahulah Indonesia juga banyak banyak mall atau banyak pariwisata yang mungkin kita gampang untuk liburan segala macam. Tapi kan kita sebagai pemain profesional tentunya kita harus bisa menjaga diri, menjaga stamina kita supaya kita tetap fit. Mantap. Bagus. Topik timnas, kamu masih ingat kapan pertama kali dipanggil timnas Indonesia dan bagaimana rasanya? 2000 saya lupa tahunnya, tapi saat saya usia 15 tahun saya dipanggil
pada saat itu timnas pelajar yang akan main di Thailand, dan saya menjuarai itu di Thailand. Ya. Tapi sebelum itu saya juga pernah mengalami kegagalan dipanggil timnas. Usia 13 saya ikut seleksi di Jakarta. Jadi untuk timnas U13 waktu itu saya tidak lolos. Saya gagal dan saya mencoba mendapatkan kesempatan lagi di usia 15. Pada saat itu timnas pelajar yang proyeksi buat ke Bangkok, dan alhamdulillah saya masuk. Setelah itu saya seleksi lagi U19, waktu itu Coach Indra dan Evan Dimas CS. Saya gagal dan ya alhamdulillah sekarang saya bisa dipanggil lagi di 2017 di timnas U23 zaman Coach Luis. Rasanya senang karena pasti semua pemain Indonesia, tepatnya lokal, pasti semua pemain ingin merasakan membela negaranya sendiri. Jadi pasti suatu kebanggaan buat saya dan juga pemain Indonesia yang lain, yang mana bisa membela, memperjuangkan negaranya sendiri untuk berlaga di level internasional. Jadi sangat membanggakan lah buat saya, kebanggaan tersendiri karena bisa membela negara sendiri. Oke. Kamu bilang kamu tidak lolos waktu 19. Ya. Bagaimana rasanya waktu itu? Karena saya tahu untuk pemain sepak bola dan banyak anak-anak mungkin ada momen di karir kita harus punya momen seperti ini. Saya pikir wake up call dan kita bisa belajar dari itu. Tapi betul. Ini mentalitas saya, mungkin mentalitas kamu, tapi saya juga tahu banyak pemain setelah ada momen yang tidak bagus, dia mungkin stop. Malah, ya. Dan di Indonesia ada banyak pemain stop. Gimana kamu pikir untuk itu? Dan kamu kasih advice untuk mungkin pemain yang tidak lolos sekarang, tapi mungkin waktu ke depan dia mungkin bisa lolos. Ya, apa yang tadi Mark Klok bilang juga, bahwa itu awal dari membangunkan diri, ya. Karena buat saya kegagalan adalah suatu hal yang mungkin batu loncatan kita untuk jauh lebih baik lagi, lebih belajar lagi. Jadi saya pikir kegagalan bukan berarti gagal semuanya. Saya pikir kegagalan itu pasti akan next saya akan bisa lebih baik lagi next. Jadi buat saya motivasi tersendiri dari kegagalan, banyak pelajaran yang saya dapat. Mungkin saya kurang kerja keras, mungkin saya kurang banyak belajar sehingga saya tidak lolos. Saya selalu berpikir positif. Saya selalu ambil hikmahnya. Ketika saya gagal, saya harus bangkit, saya harus bangun, saya harus kerja keras lagi, saya harus banyak belajar. Mungkin kegagalan ini tidak untuk selanjutnya. Jadi kegagalan ini hanya untuk kegagalan saat ini, dan selanjutnya saya harus berhasil. Mantap. Pertandingan paling berkesan bersama timnas Indonesia untuk kamu? Kalau dibilang berkesan, semua pertandingan membela negara itu menurut saya berkesan. Tapi mungkin yang selalu saya ingat bahwa saya bisa mencetak gol pada ajang SEA Games waktu itu di Malaysia pada saat 16 besar, kalau nggak salah ya, saya melawan Kamboja. Saya bisa mencetak gol dan saya bisa membantu memenangkan tim untuk lolos ke fase berikutnya. Jadi mungkin pengalaman atau permainan yang saya selalu ingat pada saat tim nasional lawan
tim nasional Indonesia lawan Kamboja di SEA Games. Kamu cetak gol dari jarak jauh pertandingan ini ya? Ya. Saya tahu. Bagaimana melukakan ini? Sorry? Gol ini. Bagaimana? Prosesnya. Momentum. Pada saat itu saya main di babak kedua karena saya tidak main starting, saya main di babak kedua. Pada saat itu skor masih 0-0. Sebelum saya mencetak gol, mungkin yang masuk pertama 1-0 itu Ezra waktu itu. Karena dia juga masuk di babak kedua bareng saya. Ya. Pada saat itu dia masuk 1-0 menang, dan sama gol saya jadi 2-0 ya, 2-0. Dan pada saat itu juga memang timnas Indonesia harus menang lebih dari 1 kalau nggak salah ya. Karena kita lihat tim sebelahnya ternyata draw, jadi kita ya dianggap menang. Kalau tim sebelahnya menang kalau nggak salah, kita juga harus banyak selisih gol. Jadi ya senang bisa mencetak gol. Dan ya saya juga nggak percaya bahwa itu gol yang kebetulan atau gimana, tapi ya senang. Nanti kita edit gol ini di video. Kamu masuk semifinal SEA Games 2017. Indonesia bermain cukup baik sepanjang turnamen, tapi kalah dari Malaysia di semifinal. Bagaimana perasaan kamu? Sangat sedih karena jujur itu kita kalah di menit akhir. Kalau nggak salah 88 apa 87. Itu 3 menit akhir. Ya mungkin mungkin kurang fokus dari kita sehingga bola free kick corner kita kalah di menit akhir. Ya sangat sedih karena kita tidak bisa meraih ke final. Tapi ya mau nggak mau memang sudah jalannya seperti itu mungkin, jadi kita hanya bisa finish di peringkat 3. Untuk kamu sudah tahu, kamu sudah main banyak pertandingan di Liga 1, kamu sudah main timnas, main lawan Vietnam, Malaysia, Thailand, semuanya. Untuk kamu dan level juga, di mana Indonesia sekarang dan di mana level di Malaysia atau Thailand atau Vietnam untuk kamu sendiri? Kita masih di belakang atau level kita masih sama? Bagaimana? Kalau menurut saya pribadi sih, kita tidak terlalu kalah dari segi teknik. Yang kamu tahu pemain Indonesia mempunyai banyak skill, banyak penguasaan bola segala macam. Menurut saya Indonesia unggul dari Thailand, unggul dari Vietnam. Yang mungkin yang perlu atau kita selalu kalah sama mereka itu mungkin kita kurang mentalitas. Dan kita tahu karena saya sendiri mungkin hanya tidak lama lah main di timnas, tapi saya merasakan bahwa skill individu atau taktik segala macam menurut saya Indonesia jauh di atas Thailand, jauh di atas, karena Indonesia punya banyak pemain yang bertalenta, punya banyak pemain yang skill di atas rata-rata. Tapi kadang pemain kita tuh mental yang mungkin mempengaruhi di pertandingan, sehingga kita kadang bisa kalah sama mereka. Di mana kita negara ini bisa belajar mental, aspek mental dan disiplin mental? Di mana bisa belajar? Ya, kalau saya pribadi sih mungkin dari seringnya kita
persahabatan internasional mungkin dari yang jauh levelnya dari kita, sehingga kita bisa belajar mental dari negara yang jauh di atas kita gitu. Seperti ya kita kita FIFA matchday dengan klub yang jauh di atas kita, negara yang jauh di atas kita, sehingga kita bisa banyak belajar dari situ. Betul. Saya pikir ini kurang kualitas, tapi saya pikir untuk saya ini punya edukasi. Saya pikir edukasi belum ada untuk mungkin contoh disiplin mental, aspek mental. Karena kamu tahu, kamu main dengan anak-anak di akademi ke senior. Yeah. Saya pikir aspek mental dan aspek disiplin mungkin kurang waktu itu. Banyak fokus ke teknik, banyak fokus ke main aja. Betul? Betul. Mungkin untuk waktu ke depan. Usia-usia dini ya. Anak-anak kecil ya. Langsung belajar dari. Ya. Baik. Oke. Sedikit topik lain. Beda dari sepak bola. Untuk saya penting sekali karena sekarang kita ada pemain, tapi ada hidup juga di luar lapangan. Dan kamu mengerti, saya pikir kamu di Indonesia, kamu pemain dengan followers terbanyak di Indonesia. Bagaimana kamu mendapatkan itu? Saya juga tidak mengajak teman-teman atau siapapun mempromosikan diri saya untuk, ayo follow Instagram. Tidak. Saya juga tidak tahu kenapa orang banyak yang suka mengikuti Instagram, terutama Instagram. Yang jelas ya, saya juga selalu mencoba untuk memberikan motivasi atau sedikit pembelajaran buat teman-teman followers terutama. Jadi saya juga tidak tahu kenapa orang banyak yang follow, tapi ya mungkin saya ganteng. Ya pikir kamu ganteng. tapi ganteng kamu lah. Tapi mungkin kamu tidak tahu kenapa ya, tapi untuk saya ini penting sekali sekarang. Karena kita bisa kirim message untuk followers, untuk anak-anak, untuk kasih motivasi, untuk dia bisa lihat hidup kamu di mana. Nah, kamu bisa membantu dia dengan disiplin, dengan skill, dengan semuanya. Kamu punya tips mungkin untuk followers, untuk pemain yang lain, bagaimana dia bisa atau dia harus explore di Instagram dia. Ya, saya tadi bilang bahwa tips atau menjaga kesuksesan itu yang terpenting itu selalu bekerja keras, disiplin dari mulai waktu istirahat, waktu makan, waktu bersosial, waktu bermain, dan juga disiplin saat kita liburan, itu juga sangat penting. Jadi buat saya sebagai pemain sepak bola, sebagai atlet, untuk tips untuk dia untuk follow kamu di sosial media, bagaimana kamu pikiran begitu? Sorry, untuk dia pikir Febri banyak follower sekarang, mungkin dia mau sama seperti kamu. Ada tips dia supaya bisa jadi saya. Yes. Ya, yang saya tadi bilang bahwa saya tidak mengajak semua orang untuk follow, tapi saya juga selalu mencoba untuk memberikan arahan atau memberikan kegiatan saya, meskipun tidak setiap hari saya selalu posting, selalu saya story, tapi saya juga selalu memberikan postingan-postingan yang positif,
Jadi saya tidak memberikan postingan-postingan yang di luar jalur saya lah. Ya kan, di luar jalur saya, karena saya sebagai atlet, saya tidak mungkin banyak posting di luar atlet. Jadi saya selalu memberikan postingan yang masih di jalurnya atlet. Jadi ya itu mungkin orang menyukai saya atau memfollow saya di sisi seperti itu. Jadi banyak juga pemain yang, atau bukan pemain ya, semua yang mungkin sosial media memang tempatnya untuk kita beraktif lah semua. Tapi saya sebagai pemain profesional, saya sebagai pemain bola, mungkin saya berposting ya sejalurnya saya aja. Jadi saya tidak mungkin memposting atau memberikan memberikan postingan-postingan yang di lain jalur saya sebagai atlet sepak bola. Tidak post makan goreng ya? Ya. Ya. Nanti Sintayong marah. Iya. Ada question yang funny untuk kamu. Berapa harga endorsement untuk satu post di Instagram? Kamu mungkin lebih mahal. Ini sensitif ya? Sensitive question. Danger bro. Bagus. Selain sepak bola, apakah ada hal khusus yang kamu lakukan di luar bisnis atau hal lain? Saya belum mencoba bisnis, tapi pasti saya akan mencoba itu, tapi tidak saat ini, belum. Endorsement aja. Endorsement juga sepi sekarang. Hari ini white endorsement. Cita-cita apa yang belum tercapai dalam hidup ini? Cita-cita banyak lah yang belum tercapai. Saya selalu menginginkan yang utama mungkin saya menjuarai klub saya. Saya sebagai pemain Persib, saya sebagai orang Bandung, saya sebagai warga asli Bandung ingin bercita-cita menjuarakan klub, dan saya juga ingin merasakan mengangkat trofi. Dan juga saya ingin memberikan trofi juga kepada negara, yaitu saya ingin membela negara dengan meraih prestasi, tentunya juara. Itu mungkin cita-cita yang terdekat yang belum saya capai. Bagus. Ada apa prinsip yang selalu kamu pegang, Teguh? Prinsip di sepak bola, di dalam hidup? Atau di luar? Di hidup? Buat saya, kerja keras. Karena buat saya, hasil tidak akan mengkhianati prosesnya. Jadi setiap proses yang kita lakukan pasti hasilnya juga baik. Saya suka ini, bagus. Kamu terlihat anak yang humble, tidak banyak bicara, sementara orang sangat suka dengan kamu dan satu Indonesia tahu kamu. Bagaimana pendapatmu? Mungkin kalau orang yang belum terlalu dekat sama saya juga ya mungkin pasti menilai saya seperti itu. Tapi saya kalau saya sudah merasakan kenyamanan pada seseorang, saya pasti banyak ngomong malah. Tapi saya juga bukan berarti saya pilih-pilih orang untuk berbicara atau bercerita. Tapi saya juga selalu bercerita atau banyak ngomong atau curhat segala macam itu kepada orang terdekat. Jadi saya di depan umum atau di sosial media saya tidak terlalu banyak bicara. Hari ini aja saya banyak bicara. Ada pesan, adakah ada pesan untuk pemain-pemain muda? Iya, yang saya tadi bilang bahwa saya selalu memegang teguh
prinsip saya adalah kerja keras, disiplin, tentunya semua apa yang kita mau, apa yang kita inginkan selalu sungguh-sungguh melakukannya, karena hasil tidak akan mengkhianati prosesnya. Itu yang mungkin saya selalu pegang. Sekarang yang terakhir untuk pertanyaan, sekarang momen susah saya pikir untuk sepak bola, corona. Betul. Ya. Ya, dekat baru mungkin 1 tahun kita tidak mulai sepak bola. Di mana hidup sekarang untuk kamu? Lakukan apa? Masih latihan? Sudah bosan? Bagaimana kamu lihat ke depan? Ya, tentunya saya sebagai pemain sepak bola, terutama juga menanggapi hal seperti ini juga sangat sedih, karena memang di luar dugaan ya. Karena ini post major, ini musibah buat kita, tidak hanya pemain sepak bola, tapi juga dari mulai kalangan penjual kaos sepak bola, terus pedagang di stadion, itu juga pasti merasakan hal yang sama. Tapi saya sebagai pemain tentunya berharap yang terbaik buat sepak bola kita, karena ini sudah menjadi kerjaan pemain sepak bola, terutama saya dan juga pemain-pemain yang lain tentunya sama. Kita masuk di fase yang sulit, karena selain dari kita harus menjaga kesehatan, tapi juga kita juga harus menjaga latihan di rumah. Tidak mudah buat saya, karena ya mungkin juga merasakan teman-teman yang lain pemain, karena yang kita tahu bahwa kita hidup di sepak bola itu kita hampir setiap hari berlatih di lapangan yang terbuka, di lapangan sepak bola. Sementara ini hampir 1 tahun kita berbeda dari tahun sebelumnya, karena tahun ini kita harus diam di rumah dan juga berlatih di area yang sedikit lah, halaman rumah. Jadi menurut saya pasti ada bosannya. Saya pun merasakan itu, pasti ada bosannya. Tapi ya mau nggak mau kita harus selalu sebisa mungkin kita harus bisa menjaga mood kita, menjaga motivasi kita, sehingga kita bisa selalu bekerja keras meskipun area yang mungkin tidak memungkinkan untuk berlatih atau bosan untuk berlatih, tapi kita harus tetap menjaga motivasi itu. Dan juga harapan saya sebagai pemain tentunya saya berharap secepat mungkin kasus ini, dan mudah-mudahan tahun 2021 kita kembali normal seperti tahun-tahun sebelumnya. Semoga. Terakhir bro, ada rapid question. Jangan pikir-pikir. Kasih answer langsung. Pertama, Sintayong atau Luis Milla? kamu jebak saya. Dua-duanya lah. Bagus. Sayap kanan atau sayap kiri? Sayap kiri. Timnas atau Persib? Kalau main internasional ya Timnas, main klub ya Persib. Kaki kanan atau kaki kiri? Kaki kanan. Lawan Persija atau Arema? Persija. Pemain paling susah dilewati? Paling susah dilewati Rejaldi sama Rizky Fajrin, karena dia sudah tahu saya. Okay. Apa skill paling bagus dari Febri? Saya tidak tahu. Banyak orang yang bilang katanya saya mempunyai kelebihan di speed, tapi ya saya merasakan hal biasa, tidak terlalu bagus. Alhamdulillah, bagus. Berapa uang kamu dapatkan dari sepak bola untuk pertama kalinya? Uang yang saya dapatkan dari sepak bola?
Untuk pertama kali. Pertama saya digaji saya dapat gaji di sepak bola itu 2 juta. 2 juta setengah. 2 juta setengah. Apa ketakutan terbesarmu? Ketakutan? Iya, ini susah. Terbesarmu? Ketakutan ya. Ketakutan saya tidak bisa membanggakan orang tua. Karena sebisa mungkin kita harus membanggakan orang tua selagi ada. Respect. Terakhir, Mark Locke atau Nick Kuipers? Mark Locke, Nick Kuipers. Dua-dua ya? Dua-duanya, bro. Bagus, bro. Bagus. Ini terakhir dari saya. Terima kasih untuk ikut, untuk waktu. Masih ingat? Ya. Ya. Ini semua. Ada pertanyaan dari Febri untuk saya? Selanjutnya? Ya, saya juga mau tanya. Sekarang Febri podcast. Ya, sekarang saya. Oke, buat Bro Mark Locke. Gimana perasaannya ketika saya tahu Mark Locke baru saja menjadi warga negara Indonesia. Apa tujuan Mark Locke sekarang sebagai warga negara Indonesia dan harapan Mark Locke sebagai warga negara Indonesia untuk sepak bola Indonesia? Iya. Harapan di bahasa Inggris, tunggu. Hope. Hope. Ya. Kamu bagus ya? I can speak English, bro. Little man. Hope. Untuk saya harapan saya baru menjadi begini. Semoga sepak bola di negara ini kembali normal. Dan untuk harapan saya mau negara ini tertinggi dari negara yang lain di Asia. Ini harapan saya. Karena saya sudah bertanya kamu, bagaimana kamu pikir untuk levelnya. Untuk saya juga, saya pikir negara ini ada banyak potensi. Dan harapan saya mau potensi ini explore dan juga di bahasa Inggris the potential will come out. This is my hope. Karena saya pikir banyak talent di sini, banyak kualitas. Tapi semoga faktor yang disiplin dan mungkin mental harus naik untuk compete dengan negara yang lain. Dan untuk saya harapan yang lain, saya mau menjadi juara di sini, tapi juga dengan timnas. Ini mimpi saya dan harapan saya. Okay. And then, how do you feel after setelah menjadi warga negara Indonesia? How do you feel, bro? Di bahasa Inggris atau Indonesia? Indonesia, bro. Saya hanya bisa sedikit. Sangat senang, bro. Karena proses ini tidak mudah, bro. Tidak mudah. Mungkin orang pikir, dia mau warga Indonesia, negara Indonesia. Tapi proses ini untuk saya susah sekali karena banyak dokumen, banyak pertanyaan setiap hari. Banyak orang mau minta, proses dari mana. Tapi ini tidak mudah. Tidak di dalam saya untuk orang lain ya. Tapi setelah menjadi, saya sangat senang karena
ini reveal. Saya tidak usah bicara lagi dengan orang di mana. Tapi juga karena mimpi saya, datang di Indonesia. Saya baru pikir saya mau menjadi warga negara Indonesia dan ya minggu lalu akhirnya kita selesai dan saya sangat senang bro, sangat senang. Saya seperti Mas Febri sekarang orang Indonesia main dengan legend Indonesia. Yeah. Nanti. Amin. Semoga kita bisa bersama-sama lagi ya di timnas. Semoga. Saya sudah di sana tahun lalu, tapi saya masih ilegal, bro. Ya. belum resmi ya. Sekarang kamu udah resmi. Sekarang udah selesai, bro. Sudah? Ada lagi? Ya, terakhir. Sebelum pertama kali kamu masuk Indonesia, apa yang kamu lihat atau penilaian kamu terhadap pemain-pemain Indonesia lokal? Karena kamu sebagai warga negara Belanda sebelumnya, ya. Setelah pertama kali kamu masuk ke Indonesia, apa penilaian kamu tentang pemain-pemain lokal Indonesia? Oh, good question. To be honest, sebelum datang Indonesia, saya tidak tahu sepak bola. Yeah. Saya tidak tahu di sini ada sepak bola. Karena waktu 2013 saya di sini untuk liburan dengan istri. Tapi saya tidak tahu ada sepak bola di sini. Yeah. Tapi saya baru landing dan saya lihat pemain lokal. Pertama, saya pikir banyak skill dan speed. Ini pertama. Saya tidak expect begitu. Karena saya tidak punya ekspektasi. Saya baru landing, saya tidak tahu sepak bola, saya tidak tahu pemain. Tapi pertama, saya pikir banyak skill dan speed. Tapi juga saya lihat masalah disiplin langsung. Mungkin tidak masalah, tapi mungkin masalah edukasi. Saya sudah bicara. Yeah. Tapi untuk saya baru dari Eropa ke sini, saya sudah melihat yang dua. Oke. Jadi kamu senang sekarang ya jadi warga negara Indonesia. Makasih. Tapi Febri tidak punya masalah disiplin. Saya sudah tahu. Saya anak baik, bro. Bro, sukses untuk kamu ya, untuk karir kamu. Sukses juga untuk kamu, bro. Ya. Semoga main di Eropa nanti. Amin. Saya bantu kamu dan semoga kita main bersama nanti. Siap, amin. Thank you udah diundang di podcast Smart Club. Siap. Semoga kita bisa ketemu di Bali. Siap, bro. Ciao. Oke.